Auzubillahi minas syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kami memberi Musa kitab Taurat dan menjadikannya sebagai petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia, Nuh, adalah hamba yang banyak bersyukur. Kami wahyukan kepada Bani Israel di dalam kitab Taurat itu, kamu benar-benar akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali dan benar-benar akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Apabila datang saat yang pertama dari keduanya, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Itulah janji yang pasti terlaksana. Kemudian, kami memberikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan menjadikanmu kelompok yang lebih besar. Jika berbuat baik, berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki Masjid Baitul Maqdis sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhanmu melimpahkan rahmat kepadamu. Akan tetapi, jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu. Kami jadikan neraka jahanam sebagai penjara bagi orang-orang kafir. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang tidak beriman pada akhirat telah kami sediakan bagi mereka azab yang sangat pedih. Manusia seringkali berdoa untuk mendapatkan keburukan sebagaimana biasanya berdoa untuk mendapatkan kebaikan. Manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Kami jadikan malam dan siang sebagai 2 tanda. Kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu dan mengetahui bilangan tahun serta perhitungan waktu. Segala sesuatu telah kami terangkan secara terperinci. Setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab yang ia terima dalam keadaan terbuka. Dikatakan, bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghitung atas amal dirimu. Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya akibat kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa hingga kami mengutus seorang rasul. Jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Lalu, mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu sehingga pantaslah berlaku padanya perkataan. Maka, kami hancurkan sehancur-hancurnya banyak generasi setelah Nuh yang telah kami binasakan. Cukuplah Tuhanmu sebagai zat yang maha teliti lagi maha melihat dosa-dosa hambanya. Siapa yang menghendaki kehidupan sekarang kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki. Kemudian,
Kami sediakan baginya jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela lagi terusir. Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh dan ia adalah mukmin, mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Tiap-tiap golongan, baik ini maupun itu kami berikan anugerah dari kemurahan Tuhanmu dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Sungguh kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Janganlah engkau menjadikan Tuhan yang lain bersama Allah, nanti engkau menjadi tercela lagi terhina. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya. Serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua mendidik aku pada waktu kecil." Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Jika kamu adalah orang-orang yang saleh, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat. Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jika engkau terpaksa berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang lemah lembut. Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan engkau mengulurkannya secara berlebihan sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia maha teliti lagi maha melihat hamba-hambanya. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah ia walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan, qisas. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik sampai ia dewasa dan penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Kejahatan dari semuanya itu dibenci di sisi Tuhanmu. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepada engkau Nabi Muhammad. Janganlah engkau menjadikan Tuhan yang lain di samping Allah,
yang menyebabkan engkau dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela lagi terusir? Apakah pantas Tuhanmu memilihkan anak laki-laki untukmu, sedangkan Dia menjadikan malaikat sebagai anak perempuan? Sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan perkataan yang sangat besar. Sungguh telah kami jelaskan berulang-ulang dalam Al-Quran ini agar mereka selalu ingat. Akan tetapi, itu tidak menambah kepada mereka, kecuali makin lari dari kebenaran. Katakanlah Nabi Muhammad, seandainya ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan. Niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan pemilik aras. Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang agung. Langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya senantiasa bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun, kecuali senantiasa bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Apabila engkau Nabi Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu tabir yang tertutup antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat. Kami jadikan di atas hati mereka penutup-penutup sehingga mereka tidak memahaminya dan di telinga mereka ada penyumbat. Apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang melarikan diri karena benci. Kami lebih tahu bagaimana sikap mereka saat mendengarkan bacaan Al-Quran engkau Nabi Muhammad dengan berbisik-bisik sesama mereka. Orang-orang zalim itu berkata, kamu tidak mengikuti, kecuali seorang laki-laki yang kena sihir. Perhatikanlah Nabi Muhammad bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau. Maka sesatlah mereka sehingga tidak sanggup mendapatkan jalan. Mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan kepingan-kepingan, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Katakanlah Nabi Muhammad, jadilah kamu batu atau besi, atau jadilah makhluk lain yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu. Kemudian, mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan itu? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat, yaitu pada hari Dia memanggilmu, lalu kamu mematuhinya sambil memujinya dan mengira tidak berdiam di bumi kecuali hanya sebentar. Katakan kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia merahmatimu dan jika Dia menghendaki, niscaya Dia mengazabmu. Kami tidaklah mengutusmu Nabi Muhammad sebagai penjaga bagi mereka. Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Sungguh, kami telah melebihkan sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain dan kami anugerahkan Zabur kepada Daud. Katakanlah Nabi Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Dia. Mereka tidak akan mampu menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula mampu mengalihkannya. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka mencari jalan kepada Tuhan. Masing-masing berharap siapa di antara mereka yang lebih dekat. Mereka juga mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu adalah yang harus ditakuti. Tidak ada suatu negeri pun, kecuali kami membinasakannya sebelum hari kiamat atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras.
Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan tanda-tanda, melainkan karena itu telah didustakan oleh orang-orang terdahulu. Kami telah berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang jelas, tetapi mereka menganiayanya. Kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu kecuali untuk menakut-nakuti. Ingatlah ketika kami berfirman kepadamu, sesungguhnya Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Kami tidak menjadikan ruqyah yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia dan pohon yang terkutuk dalam Al-Quran. Kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Mereka pun sujud, tetapi iblis enggan. Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Iblis berkata, terangkanlah kepadaku tentang orang ini yang lebih engkau muliakan daripada aku. Sungguh, jika engkau memberi tenggang waktu kepadaku sampai hari kiamat, niscaya aku benar-benar akan menyesatkan keturunannya. Kecuali sebagian kecil. Allah berfirman, pergilah, siapa saja di antara mereka yang mengikuti kamu, sesungguhnya jahanamlah balasanmu semua sebagai balasan yang sempurna. Perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan ajakanmu. Kerahkanlah pasukanmu yang berkuda dan yang berjalan kaki terhadap mereka. Bersekutulah dengan mereka dalam harta dan anak-anak, lalu berilah janji kepada mereka. Setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Sesungguhnya tidak ada kekuasaan bagimu atas hamba-hambaku. Cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu agar kamu mencari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Penyayang terhadapmu. Apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang kamu seru, kecuali Dia. Akan tetapi, ketika Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling. Manusia memang selalu ingkar. Apakah kamu merasa aman dari kemungkinan Dia akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu atau mengirimkan kerikil, lalu kamu tidak akan mendapati seorang pun sebagai pelindung? Ataukah kamu merasa aman bahwa Dia tidak akan mengembalikanmu ke laut sekali lagi, lalu mengirimkan angin topan kepadamu dan menenggelamkanmu disebabkan kekufuranmu? Kemudian kamu tidak akan mendapati seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan Kami? Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ingatlah pada hari Kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya. Maka, siapa yang diberi catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Siapa yang buta hatinya di dunia ini, di akhirat pun dia pasti buta dan lebih tersesat jalannya. Sesungguhnya mereka hampir memalingkan engkau Nabi Muhammad dari yang telah Kami wahyukan kepadamu agar engkau mengada-ada yang lain terhadap Kami. Jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Seandainya Kami tidak memperteguhmu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Jika demikian, tentu akan Kami rasakan kepadamu siksaan 2 kali lipat di dunia dan 2 kali lipat setelah mati. Kemudian, engkau tidak akan mendapati seorang penolong pun terhadap Kami.
Sesungguhnya mereka hampir membuatmu Nabi Muhammad gelisah di negeri Makkah, akan mengusirmu dari negeri itu. Kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu mereka tidak akan tinggal, kecuali sebentar saja. Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang benar-benar kami utus sebelum engkau dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakan pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan para malaikat. Pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Katakanlah Nabi Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku dengan cara yang benar, keluarkan aku dengan cara yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya ia berpaling dan menjauhkan diri. Namun, apabila ia ditimpa kesusahan, niscaya ia berputus asa. Katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Sungguh, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan yang telah kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami. Kecuali karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu sangat besar. Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya. Sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini, tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran. Mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Nabi Muhammad, sebelum engkau membuat mata air yang memancar dari bumi untuk kami, atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya, atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping kepada kami, sebagaimana engkau telah katakan, atau engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami. Atau engkau mempunyai sebuah rumah yang terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu, sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Nabi Muhammad, Maha Suci Tuhanku. Bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul? Tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Katakanlah Nabi Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul. Katakanlah Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat hamba-hambanya. Siapa yang dianugerahi petunjuk oleh Allah dialah yang mendapat petunjuk. Siapa yang Dia sesatkan,
engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain Dia. Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah jahanam. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Itulah balasan bagi mereka karena sesungguhnya mereka kufur kepada ayat-ayat kami dan berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru? Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Maha Kuasa menciptakan yang serupa dengan mereka, dan Maha Kuasa menetapkan ajal bagi mereka yang tidak diragukan lagi? Maka, orang-orang zalim itu tidak menginginkan kecuali kekufuran. Katakanlah Nabi Muhammad, sekiranya kamu memiliki hazanah rahmat Tuhanku, niscaya kamu tahan karena takut habis. Manusia itu memang sangat kikir. Sungguh, kami telah menganugerahkan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel ketika dia datang kepada mereka lalu Fir'aun berkata kepadanya, sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa engkau, wahai Musa, terkena sihir. Ia, Musa, menjawab, sungguh, engkau benar-benar telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa engkau, wahai Fir'aun, terlaknat. Kemudian, Fir'aun hendak mengusir mereka, Musa dan pengikutnya dari bumi Mesir, maka kami tenggelamkan dia beserta seluruh orang yang bersamanya. Setelah itu kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini. Apabila janji kebangkitan datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Kami menurunkan Al-Quran dengan sebenarnya dan ia turun dengan kebenaran. Kami mengutus engkau Nabi Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Nabi Muhammad membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan dan kami benar-benar menurunkannya secara bertahap. Katakanlah Nabi Muhammad, berimanlah kamu kepada Al-Quran atau tidak usah beriman. Sesungguhnya orang-orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud. Mereka berkata, Maha Suci Tuhan kami. Sesungguhnya janji Tuhan kami pasti terlaksana. Mereka menyungkurkan wajah seraya menangis dan Al-Quran menambah kehusyukan mereka. Katakanlah Nabi Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Nama mana saja yang kamu seru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Janganlah engkau mengeraskan bacaan salatmu dan janganlah pula merendahkannya. Usahakan jalan tengah di antara keduanya. Katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mengangkat seorang anak, tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Agungkanlah dia setinggi-tingginya. Sadaqallahul Azim.